Anda kembali di Bincang Virtual, langsung saja saya langsung ke Bu Katarina, staf ahli dari Kemdikbud. Bu Katarina, sebenarnya dari Kemdikbud sendiri persiapan apa yang sudah dilakukan untuk menghadapi tahun ajaran baru di tengah pandemi ini? Baik, terima kasih Mbak Tasya. Jadi sebenarnya untuk menghadapi tahun ajaran baru ya, sebenarnya kami sudah mempersiapkan sejak kita harus menghadapi COVID ini, gitu ya, mengantisipasi. Nah, sehingga oleh karena itu sebelum COVID pun, sebelum tahun ajaran baru dimulai pun kita sudah melakukan beberapa metode pembelajaran yang dapat membantu anak-anak kita belajar dari rumah, membantu guru-guru kita. Karena memang kita sadari bahwa masa COVID ini sendiri kan tidak bisa diprediksi sampai kapan, gitu ya. Sehingga dalam berbagai kesempatan kami sampaikan bahwa tahun ajaran baru itu tidak sama dengan belajar tatap muka. Sehingga kita secara dalam beberapa tahap itu melakukan berbagai kebijakan sampai lahirlah 4 SKB Menteri. Karena memahami ternyata berdasarkan perkembangan penanganan COVID ada daerah-daerah yang memang sama sekali tidak mendapatkan anak-anak tidak mendapatkan suatu akses layanan pendidikannya, pemenuhan haknya, padahal di daerah tersebut sama sekali tidak ada laporan terkait penyakit atau terkait yang positif terpapar COVID-19. Oleh karena itu akhirnya ada penetapan daerah hijau, daerah kuning, orange dan merah oleh tim penanganan COVID pusat. Nah, kita menyadari bahwa ini merupakan hal pertama mungkin hampir bagi seluruh negara di dunia gitu. Jadi kita memang terus melakukan upaya-upaya optimal menyiapkan hal tersebut. Jadi dalam BDR pun ada metode daring dan ada metode luring. Metode luring ini yang melalui media, radio ya, yang kita gunakan media selain media dengan menggunakan internet, misalkan TV ya. Nah, itu juga kita buka akses sehingga Kemendikbud ada 32 laman ya yang juga untuk membantu sekolah-sekolah kita dalam melakukan pemenuhan hak atas anak. Yang kedua, kita juga melakukan relaksasi di berbagai kebijakan anggaran kita, khususnya BOS, baik BOS reguler, BOS afirmasi maupun BOS kinerja, termasuk juga BOP PAUD dan kesetaraan. Itu memang beberapa upaya optimal yang kami lakukan dan memang kami saat ini juga sedang melihat bagaimana mengkaji untuk melakukan diversifikasi kurikulum. Ini sedang disiapkan oleh tim bagaimana melakukan relaksasi. Memang kita tidak harus menyadari dalam kondisi anomali ini tentu saja pemenuhan hak anak tidak akan sama dengan sebelum masa COVID. Yang pasti yang kita lakukan adalah upaya-upaya yang secara progresif ya, secara terus-menerus kita lakukan untuk memastikan pemenuhan hak anak ini berjalan secara optimal. Dan ini tentu tidak akan mudah, baik itu di kota besar sekalipun Jakarta ya, beragam juga anak-anak yang tidak bisa menggunakan gadget atau menggunakan media online untuk BDR. Kendala apa yang saat ini dihadapi? Kendala utama apa yang saat ini dihadapi oleh Kemdikbud dalam hal ini? Pertama memang yang kami mendapatkan laporan bahwa masih banyak siswa-siswa yang tidak mendapatkan paket gitu ya, membeli dengan masih membeli dengan biaya sendiri. Ini yang kami juga sudah kami sampaikan berulang-ulang agar kepala sekolah gitu kan mengoptimalkan dana BOS-nya untuk pemenuhan belajar dari rumah. Nah, sehingga kami juga heran kalau masih ada ya yang tidak mendapatkan itu. Mungkin memang ada prioritas anak dari beberapa daerah seperti Tangerang, kalau tidak salah dengan Bekasi, itu memang mengutamakan anak-anak yang tidak mampu. Gitu. Karena sekali lagi memang BOS ini kan bukan biaya operasional sekolah, tapi bantuan. Pasti memang tidak akan cukup. Dan kondisi saat ini ekonomi baik di daerah maupun pusat kita kan memang benar-benar terpuruk. Jadi kami pahami juga kalau memang APBD juga mungkin tidak bisa optimal juga memberikan layanan itu. Cuma kita ingin memberikan pemahaman bahwa anak itu tidak harus belajar online kok. Bisa dengan metode luring di TVRI dan sarana belajar lainnya tanpa menggunakan media internet itu juga bisa membantu.
Oke. Nah ini yang kami lihat bahwa guru kurang memanfaatkan semua sumber daya itu. Oke, kalau Mas Indra sendiri melihatnya bagaimana kesiapan dari pemerintah, terutama Kemdikbud untuk menghadapi pandemi ini, terutama di bidang pendidikan saat ini? Yang harus kita pahami bersama, pandemi tidak pandemi, kita tetap harus menyiapkan SDM unggul kan? Ya. Dan itu kan program Pak Jokowi sendiri pembangunan SDM unggul. Yang SDM unggulnya di era digital, di era revolusi industri 4.0. Nah, apa yang terjadi sekarang sebetulnya adalah sebuah refleksi buat kita semua kalau ternyata memang SDM kita ini belum siap menghadapi tantangan digital. Dan itu adalah problem besar kita bersama. Justru menurut saya ini satu blessing in disguise sebetulnya dengan ada pandemi ini. Kita siap nggak sebetulnya menghadapi tantangan digital ini? Jadi kita berharap mau mendapatkan bonus demografi, jangan-jangan kita malah mendapatkannya bencana demografi. Saya semakin melihat lebih banyak yang komplain malah sekarang ini kan gitu dengan merasa ya tidak punya uang karena juga kondisi ekonomi makin berat kan, Betul. nggak punya gawai, kemudian juga anak-anak semakin tidak bersemangat untuk belajar. Nah ini kita butuh langkah-langkah cepat ya kan untuk bisa mencari solusi yang minimal kita tentunya tidak mengharapkan langsung selesai. Tapi paling nggak bertahap kan gitu. Bagaimana dari akses? Dari 50 juta anak Indonesia itu sebenarnya berapa sih yang nggak belajar kan gitu, yang nggak punya gawai, yang nggak punya akses internet. Nah kemudian kita cari solusinya, entah itu misalnya memang ada belanja pemerintah untuk membeli gawai misalnya, atau ada bantuan swasta, atau bahkan gerakan masyarakat untuk yang punya komputer double, punya HP bekas bisa disumbangkan. Ini kan bisa menjadi gerakan nasional, tapi kita butuh pemerintah untuk menjadi leadernya, untuk bagaimana kebutuhan kita itu apa. Kemudian dari sisi akses internet misalnya, saya beberapa minggu yang lalu itu di sebuah dialog TV bersama dengan Menteri Kominfo, beliau menyampaikan bahwa semua kantor desa di Indonesia ini sudah tersambung tol langit. Wah itu kan keren, berarti kan tinggal bagaimana memanfaatkan kantor desa sebagai tempat belajar, tinggal diatur saja protokol kesehatannya, misalnya kan seperti itu. Kemudian dari BUMN sendiri, Telkom itu kan BUMN, dari Telkomselnya maupun Telkomnya. Apa nggak bisa ada sebuah gerakan khusus untuk membantu proses belajar saat ini yang memang membutuhkan akses internet kan gitu. Jadi banyak hal-hal juga yang sebetulnya bisa dilakukan, juga misalnya pemanfaatan rumah belajar. Ini kan kita sudah punya platform milik pemerintah yang tidak perlu ada biaya lagi, dan itu yang harusnya didorong untuk digunakan maksimal. Kalau kita bicara konten, sekarang ini udah nggak seperti zaman saya dulu, yang harus menggunakan buku, jadi akan tergantung distribusinya, tergantung. Iya, jadi memang ini perlu suatu upaya-upaya, dan saya juga tadi sempat mendengar apa yang disampaikan oleh Mbak Retno, bahwa ternyata sudah ada sejumlah hal-hal yang disampaikan kepada Bukatarina, kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga, begitu ya, untuk masalah-masalah yang ada saat ini, apakah sudah diterima dan kemudian apa upaya-upaya yang akan dilakukan secara nyata. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Virtual akan kembali sesaat lagi usai jeda berikut ini.